Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ustazah Hamdia. Mari kita bahas pertemuan kali ini tema detoks hati dan jari untuk menghindari fitnah hingga hibah di era digital. Jadi bagaimana kita membersihkan hati dan jari agar kita bisa mempraktekkan perilaku mahmudah. Bagaimana caranya? Dengan kita menghindari segala perilaku tercela dari fitnah hingga hibah. Sebelum kita mulai materi kita hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Isti'adadana du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebagai wujud cinta tanah air kita kepada Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita murojaah sebagai pengingat bahwa harta dan anak adalah ujian dan perintah untuk bertakwa semampu kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu bisa menghayati perbuatan tercela berupa fitnah, berita bohong atau hoaks, namimah, tajasus, dan ghibah. Serta kita bisa mengamalkan, menganalisis, dan mengkomunikasikan sikap jujur dan tanggung jawab dan menghindari perilaku fitnah
berita bohong atau hoaks, namimah, tajasus, dan ghibah. Baik, kali ini kita akan memahami terkait apa itu fitnah. Fitnah itu menuduh tanpa bukti. Mengapa sih orang suka memfitnah? Biasanya itu dia iri atau memiliki dendam di dalam hatinya. Bagaimana cara menghindarinya? Selalu mintalah bukti atau fakta sebelum percaya sesuatu. Tanamkan di hati, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Aksi nyata yang harus kita lakukan bagaimana? Jangan ikut menyebarkan ketika kita mendapatkan berita yang tidak baik dari seseorang. Selanjutnya, yang kedua, hoax atau berita bohong atau racun informasi. Bagaimana apa hoax itu? Informasi palsu yang dikemas menarik dan disebarkan dengan tanpa mengetahui bahwa benar tidak itu beritanya. Hoax menciptakan kekacauan sosial dan merusak akal sehat. Cara menghindarinya bagaimana? Cek dulu sumbernya, apakah berita itu benar atau tidak. Kemudian gunakan logika, jangan tersulut emosi ketika kita mendapatkan berita-berita yang tidak baik. Ketika kamu mendapatkan suatu berita, ternyata berita itu kamu ragu-ragu apakah benar atau tidak, maka kamu jangan menjadi kurir berita bohong itu. Cari kebenarannya terlebih dahulu, baru kamu ketika dia memang sumbernya valid, maka jika penting sebarkan, jika tidak berhentilah di kalian. Selanjutnya yang ketiga yaitu namimah atau adu domba, di mana yang namanya namimah itu atau dia yang suka mengadu domba, dia itu suka sekali menjadi kompor. Kompor maksudnya bagaimana? Menyampaikan kata-kata seseorang untuk merusak hubungan seseorang. Dan ini hanya akan merusak hubungan persaudaraan baik antara si namimah atau yang suka adu domba atau yang diadu domba. Kasihan kan? Kemudian cara menghindarinya bagaimana? Jangan pernah menjadi pendengar yang baik bagi orang yang suka mengadu domba. Tutup telinga dari bisikan yang memicu kemarahan. Kemudian jadilah juru damai. Ketika ada orang yang berselisih, maka kita menjadi orang yang mendamaikan, bukan menjadi kompor atau yang menambah kericuhan suatu hubungan persahabatan, persaudaraan. Nah, kali ini yang keempat, yang ini tajasus atau kepo yang dilarang. Pernah kan kita misal ketika kita terlalu banyak stalking IG, Facebook, atau Twitter, dan sebagainya, banyak sekali media sosial yang lain ya. Nah, ketika kita nambah kepo terhadap orang lain, apa masa lalu orang lain, itu akan menambah hati kita, Pak. Kadang memunculkan dengki, iri, atau panas hatinya. Ya, karena apa? Ternyata kepo yang ini adalah kepo yang dilarang. Karena apa? Memata-matai atau sengaja mencari-cari kesalahan orang lain. Kepo ini hanya akan membuat hidup seseorang itu tidak tenang. Kenapa? Karena banyak ngurusin sampahnya orang lain. Cara menghindarnya bagaimana? Kita harus sibuk memperbaiki kekurangan sendiri, kemudian selalu menghormati privasi orang lain, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Cara aksi nyatanya bagaimana? Mari kita unfollow atau mute akun-akun yang hanya berisi bongkaran aib orang lain. Selanjutnya yakni ghibah. Jadi jangan pernah menormalisasi yang namanya kebencian. Kenapa? Karena ketika kita benci terhadap seorang, kemudian kita menceritakan aib orang lain, meskipun itu benar adanya, itu dikatakan dengan ghibah. Bagaimana cara menghindarinya? Ingat bahwa setiap kita punya aib yang ditutupi oleh Allah. Kemudian ganti topik pembicaraan jika arahnya mulai menjurus ke ghibah.
Kemudian ghibah itu seperti kita itu memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Apakah kita tega memakan bangkai saudara yang sudah mati? Pastinya tidak kan? Nah, mari kita hindari menyebarkan aibnya orang lain. Ketika kamu punya aibnya, mengetahui aibnya orang lain, maka simpanlah, jangan sampai diumbar, disebar-sebarkan kepada orang lain sehingga orang lain itu menjadi malu. Kemudian bagaimana tindakan nyatanya? Belajar diam jika tidak ada hal baik yang bisa dibicarakan. Akan tetapi ada hukum ghibah yang diperbolehkan. Hibah itu ada 3 hukum. Yang pertama haram, di mana ketika kita membicarakan aib sesama muslim yang dirahasiakan baik terkait bentuk fisik, perilaku, agama maupun duniawi, itu hukumnya haram. Kemudian untuk hibah yang dihukumi boleh atau mubah, hibah boleh untuk memecahkan suatu masalah. Hibah yang diperbolehkan yaitu ketika kita terdolimi. Kemudian yang kedua, kita meminta pertolongan terhadap orang yang menjahati kita. Kemudian al-istifa, di mana kita meminta fatwa kepada orang-orang yang ahli di bidangnya. Misalnya kita ke psikolog, kemudian kita bagaimana atau ke ulama, kita minta fatwa terhadap masalah yang kita hadapi. Kemudian at-tahdzir lil muslimin, memperingatkan orang-orang muslim. Kemudian ada juga hibah yang wajib. Untuk apa tujuannya? Menyelamatkan seseorang dari bencana atau potensi. Marilah kita menjadi muslim yang berintegritas dengan apa? Jujur dan tanggung jawab terhadap apapun yang kita hadapi. Jujur ya.